Segitiga dan segi empat. Kompetensi dasar. Poin 3.11. Mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi empat meliputi persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, trapesium dan layang-layang, serta segitiga. Poin 4.11. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling segi empat, meliputi persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, trapesium, dan layang-layang, serta segitiga. Segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang dibentuk oleh 3 garis lurus yang saling berpotongan. Segitiga dibentuk oleh 3 titik sudut yang letaknya tidak segaris dihubungkan. Unsur-unsur segitiga. Yang pertama, segitiga memiliki 3 buah sisi sebagai pembatas. Yang kedua, pada setiap segitiga terdapat 3 buah sudut, di mana masing-masing sudut diapit oleh 2 buah sisi dan titik pertemuan kedua sisi itu sebagai titik sudutnya. Yang ketiga, penamaan sebuah segitiga biasanya didasarkan pada huruf-huruf yang ada di masing-masing titik sudut sesuai urutan abjad. Segitiga pada gambar di atas disebut segitiga ABC dengan sisi-sisi AB, BC, dan AC. Sudut-sudutnya adalah sudut CAB dengan titik sudut A, sudut ABC dengan titik sudut B, dan sudut BCA dengan titik sudut C. Jenis-jenis segitiga. Berdasarkan besar sudutnya, segitiga dibagi atas 3 jenis, yaitu yang pertama segitiga lancip, yaitu segitiga yang besar ukuran ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat. Yang kedua, segitiga tumpul, yaitu segitiga yang besar ukuran salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat. Yang ketiga, segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang besar ukuran salah satu sudutnya 90 derajat. Jenis-jenis segitiga. Berdasarkan panjang sisinya, segitiga dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama segitiga sama sisi, yaitu segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Yang kedua, segitiga sama kaki, yaitu segitiga yang 2 sisinya sama panjang. Yang ketiga, segitiga sembarang, yaitu segitiga yang ketiga sisinya tidak sama panjang. Sifat segitiga. Yang pertama, panjang sisi segitiga. Jumlah panjang dari 2 buah sisi segitiga senantiasa lebih panjang dari panjang sisi yang ketiga. Sifat ini dikenal dengan nama ketaksamaan segitiga. Perhatikan gambar segitiga berikut. Pernyataan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut. AC ditambah AB lebih dari BC. AB ditambah BC lebih dari AC. AC ditambah BC lebih dari AB. Yang kedua, jumlah sudut segitiga. Jumlah ketiga sudut segitiga adalah 180 derajat. Pada segitiga di samping, sudut ABC ditambah sudut BCA ditambah sudut CAB sama dengan 180 derajat. Garis-garis istimewa pada segitiga. Yang pertama ada garis tinggi segitiga. Garis tinggi segitiga adalah garis yang ditarik dari suatu titik sudut segitiga dan tegak lurus dengan sisi yang di depannya. Selanjutnya yaitu garis-garis istimewa pada segitiga. Langkah-langkah menggambar garis tinggi segitiga adalah yang pertama, lukislah busur lingkaran dengan pusat titik C sehingga memotong sisi AB di 2 titik. Langkah kedua, dari 2 titik potong, lukislah busur segitiga dengan jari-jari yang sama. Akan diperoleh titik R yang merupakan perpotongan 2 busur lingkaran. Langkah yang ketiga, hubungkan titik C ke titik R atau titik perpotongan kedua busur, sehingga memotong sisi AB pada titik D. Langkah yang keempat, diperoleh garis CD, di mana garis CD adalah garis tinggi segitiga ABC, dapat dilihat pada gambar. Yang kedua yaitu garis bagi segitiga. Garis bagi segitiga adalah garis yang ditarik dari suatu titik sudut segitiga yang membagi 2 sama besar sudut tersebut.
Langkah-langkah menggambar garis bagi segitiga. Langkah pertama, lukislah busur lingkaran dari titik C sehingga memotong garis AC dan BC. Langkah yang kedua, lukislah dua busur lingkaran dengan jari-jari yang sama dengan pusat titik P dan Q. Maka akan diperoleh titik R atau titik perpotongan dua busur lingkaran. Langkah yang ketiga, hubungkan titik C ke titik R sehingga diperoleh titik D, yaitu titik perpotongan garis CR dengan AB. Dan langkah yang keempat yaitu maka diperoleh garis CD, di mana garis CD pada segitiga ABC tersebut adalah garis bagi. Dapat dilihat di gambar. Selanjutnya yaitu garis berat segitiga. Garis berat segitiga adalah garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga yang membagi dua sama besar sisi yang dihadapannya. Langkah-langkah menggambar garis berat segitiga. Langkah yang pertama, lukislah busur segitiga dengan pusat titik Y dan jari-jari lebih besar dari setengah AB. Langkah yang kedua, dengan jari-jari yang sama pada langkah 1, lukislah busur lingkaran dengan titik pusat B. Maka akan diperoleh dua titik, yaitu titik P dan titik Q, yaitu titik perpotongan busur lingkaran. Kemudian langkah yang ketiga yaitu hubungkan titik P dan titik Q. Akan diperoleh titik D, yaitu titik perpotongan garis PQ dengan AB. Kemudian langkah yang keempat, hubungkan titik C dan titik D. Langkah yang kelima, maka diperoleh garis CD, di mana garis CD adalah garis berat untuk segitiga ABC di atas. Garis-garis istimewa pada segitiga selanjutnya yaitu garis sumbu segitiga. Garis sumbu segitiga adalah garis yang ditarik tegak lurus pada suatu sisi yang membagi dua sama panjang sisi tersebut. Langkah-langkah dalam menggambar garis sumbu segitiga yaitu langkah pertama, lukislah busur dengan titik A sebagai pusat dengan besar jari-jarinya lebih dari setengah AB. Langkah yang kedua, ulangi langkah pertama dengan pusat B dan besar jari-jari yang sama. Maka akan diperoleh titik P dan titik Q, yaitu titik perpotongan dua busur lingkaran. Langkah yang ketiga yaitu hubungkan titik P dan titik Q, maka akan diperoleh titik D dan E. Maka DE adalah garis sumbu segitiga ABC. Materi selanjutnya yaitu luas dan keliling segitiga. Unsur-unsur segitiga dapat dilihat pada gambar. A adalah alas, T adalah tinggi. Tinggi segitiga membentuk sudut 90 derajat terhadap alasnya. Kemudian ada B dan C, yaitu sisi lain segitiga. Rumus luas dan keliling segitiga dapat dilihat pada tabel berikut. Rumus untuk luas yaitu L sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Rumus untuk keliling adalah KLL sama dengan alas ditambah sisi B ditambah sisi C. Rumus untuk mencari tinggi adalah T sama dengan 2 dikali luas dibagi dengan alas. Dan rumus untuk mencari alas adalah alas sama dengan 2 dikali luas dibagi dengan tinggi. Contoh soal luas dan keliling segitiga. Diketahui suatu segitiga dengan panjang sisi alas A sama dengan 12 cm, sisi B sama dengan 5 cm, dan sisi C sama dengan 13 cm. Pertanyaannya, hitunglah keliling dan luas segitiga tersebut. Langkah yang pertama, kita dapat menggambar ilustrasi segitiga sesuai dengan keterangan pada soal. Setelah selesai menggambar, maka kita disuruh mencari kelilingnya terlebih dahulu. Rumus keliling segitiga adalah alas ditambah sisi B ditambah sisi C. Kita masukkan angka-angkanya, maka menjadi keliling sama dengan 12 cm ditambah 5 cm ditambah 13 cm. Maka keliling segitiga sama dengan 30 cm. Yang kedua, kita diperintahkan untuk mencari luas segitiga.
Langkah pertama, kita ambil tinggi segitiga B sama dengan 5 cm dan alas segitiga sama dengan A yaitu 12 cm. Rumus luas segitiga yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, maka menjadi setengah dikali 12 cm dikali 5 cm. Jadi luas segitiga yaitu 30 cm persegi. Jadi keliling segitiga pada soal di atas adalah 30 cm dan luasnya adalah 30 cm persegi. Selain itu, jika diketahui sebuah segitiga ABC dengan panjang sisi-sisinya adalah A, B, C, maka luasnya dapat ditentukan dengan menggunakan rumus setengah keliling atau S berikut. Luas sama dengan akar dari S dikali dengan S min A dikali dengan S min B dikali dengan S min C. Contoh, terdapat 4 jenis segitiga ABC dengan panjang sisi-sisinya adalah A, B, C dengan keliling 24 cm. Tentukan luas keempat segitiga tersebut. Diketahui bahwa untuk setiap jenis segitiga di atas, panjang kelilingnya sama, yaitu A ditambah B ditambah C sama dengan 24. Misalkan S sama dengan setengah K, maka setengah kali 24 sama dengan 12 cm. Penyelesaian untuk luas segitiga sebarang ABC, yaitu L sama dengan akar dari S dikalikan dengan S min A dikali S min B dikali S min C, sama dengan akar dari 24 dikali 24 min 8 dikali 24 min 7 dikali 24 min 9, maka menjadi akar dari 24 dikali 16 dikali 17 dikali 15. Jadi, luas segitiga sebarang ABC adalah akar dari 97.920 cm persegi. Kemudian penyelesaian untuk luas segitiga sama sisi ABC, yaitu L sama dengan akar dari S dikalikan dengan S min A dikali S min B dikali S min C sama dengan akar dari 24 dikalikan dengan 24 min 8 dikali 24 min 8 dikali 24 min 8 sama dengan akar dari 24 dikali 16 dikali 16 dikali 16. Jadi luas segitiga sama sisi ABC adalah akar 98.304 cm persegi. Penyelesaian untuk luas segitiga sama kaki ABC yaitu L sama dengan akar dari S dikali dengan S min A dikali S min B dikali S min C sama dengan akar dari 24 dikali 24 min 9 dikali 24 min 9 dikali 24 min 6, maka menjadi akar dari 24 dikali 15 dikali 15 dikali 18. Jadi luas segitiga sama kaki ABC adalah akar 97.200 cm persegi. Kemudian untuk luas segitiga siku-siku ABC yaitu L sama dengan akar dari S dikali dengan S min A dikali S min B dikali S min C sama dengan akar dari 24 dikali 24 min 10 dikali 24 min 8 dikali dengan 24 min 6, maka menjadi akar dari 24 dikali 14 dikali 16 dikali 18. Jadi luas segitiga siku-siku ABC adalah akar 97.768 cm persegi. Materi selanjutnya yaitu segi 4. Segi 4 adalah suatu bidang datar yang dibentuk oleh 4 garis lurus. Bangun datar segi 4 yang akan dibahas pada materi ini meliputi jajar genjang, persegi panjang, persegi, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Segi 4 yang pertama yaitu persegi panjang. Persegi panjang adalah segi 4 yang mempunyai 4 sudut siku-siku dan sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Contoh persegi panjang dapat dilihat pada gambar berikut.
Sifat-sifat persegi panjang. Yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. AB sejajar dengan CD, AC sejajar dengan BD, dan AB sama dengan CD, AC sama dengan BD. Yang kedua, 4 buah sudutnya siku-siku. Sudut ACB sama dengan sudut CDB sama dengan sudut ABD sama dengan sudut CAB sama dengan 90 derajat. Yang ketiga, kedua diagonalnya sama panjang dan saling membagi 2 sama panjang. AD sama dengan CB dan AE sama dengan ED sama dengan CE sama dengan EB. Dan yang keempat, mempunyai 2 buah simetri lipat dan 2 buah simetri putar. Untuk mencari keliling persegi panjang, kita dapat menggunakan rumus K sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar atau K sama dengan 2P ditambah 2L. Untuk mencari luas persegi panjang, kita dapat menggunakan rumus L sama dengan panjang dikali dengan lebar. Persegi atau bujur sangkar. Persegi adalah segi empat yang sisi-sisinya sama panjang dan sudut-sudutnya siku-siku. Atau persegi merupakan persegi panjang yang semua sisinya sama panjang. Sifat-sifat persegi. 1. Semua sisi-sisinya sama panjang, yaitu sisi AB sama dengan sisi BC, sama dengan sisi CD, sama dengan sisi AD. 2. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. 3. Semua sudutnya sama besar dan siku-siku. Sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut D sama dengan 90 derajat. 4. Diagonal-diagonalnya saling membagi 2 dan berpotongan tegak lurus. 5. Memiliki simetri putar tingkat 4 dan 4 buah sumbu simetri. Keliling dan luas, keliling persegi yaitu 4 kali S, kemudian luas persegi, S kali S atau S kuadrat dengan keterangan S panjang sisi persegi. Jajar genjang. Jajar genjang adalah segi empat dengan sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, serta sudut-sudut yang berhadapan besarnya sama. Sifat-sifat jajar genjang. 1. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, yaitu sisi AB sejajar dengan sisi DC, sisi AD sejajar dengan sisi BC, dan AB sama dengan DC, kemudian AD sama dengan BC. 2. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Sudut BAD sama dengan sudut BCD. Dan sudut ABC sama dengan sudut ADC. 3. Kedua diagonalnya saling berpotongan dan membagi 2 sama panjang, yaitu diagonal AE sama dengan diagonal CE dan diagonal DE sama dengan diagonal BE. 4. Memiliki simetri putar tingkat 2 dan tidak mempunyai sumbu simetri. Keliling dan luas jajar genjang. Keliling jajar genjang sama dengan sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi DA. Maka didapatkan keliling jajar genjang sama dengan 2 dikali sisi AB ditambah BC. Kemudian untuk luas jajar genjang sama dengan 2 dikali luas segitiga, maka 2 dikali setengah dikali alas dikali tinggi. Maka luas jajar genjang sama dengan alas dikali tinggi. Belah ketupat. Belah ketupat memenuhi semua sifat jajar genjang. Dengan demikian, belah ketupat adalah jajar genjang yang keempat sisinya sama panjang, sehingga memiliki sifat-sifat berikut. 1. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan semua sisinya sama panjang. 2. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan terbagi 2 sama besar oleh diagonal-diagonalnya. 3. Diagonal-diagonalnya berpotongan saling tegak lurus dan saling membagi sama panjang. Keliling dan luas belah ketupat. Keliling belah ketupat adalah jumlah keempat sisinya. Maka keliling belah ketupat ialah keliling sama dengan sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi DA. Luas belah ketupat sama dengan luas daerah ABCD, dapat dilihat pada gambar. Luas daerah ABCD sama dengan luas segitiga DBA ditambah luas segitiga BDC. Sama dengan setengah dikali BD dikali AO ditambah setengah dikali BD dikali CO.
sama dengan setengah dikali BD dikali AO ditambah CO, maka diperoleh hasil luas daerah ABCD sama dengan setengah dikali BD dikali AC. Layang-layang. Sifat layang-layang. 1. Sisinya sepasang-sepasang sama panjang. 2. Sepasang sudut yang berhadapan sama panjang. 3. Salah satu diagonal membagi 2 sama panjang diagonal lainnya. Maka, kedua diagonal tersebut saling tegak lurus. Keliling dan luas layang-layang. Keliling layang-layang ABCD pada gambar adalah AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Karena AB sama dengan BC dan AD sama dengan CD, maka keliling layang-layang ABCD sama dengan 2 dikali AB ditambah CD. Luas layang-layang. Luas ABCD sama dengan luas segitiga ABC ditambah luas segitiga ACD. Sama dengan setengah dikali AC dikali BO ditambah setengah dikali AC dikali DO. Sama dengan setengah dikali AC dikali BO ditambah DO. Sama dengan setengah dikali AC dikali BD. AC dan BD merupakan diagonal, jadi luas layang-layang adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Trapesium. Trapesium adalah segi empat yang mempunyai sepasang sisi yang tepat berhadapan dan sejajar. Sifat-sifat trapesium. 1. Memiliki sepasang sisi sejajar. 2. Jumlah dua sudut berdekatan. Sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. 3. Trapesium siku-siku. Salah satu kakinya tegak lurus terhadap sisi sejajarnya. Jenis-jenis trapesium. Berdasarkan panjang kakinya, trapesium dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Dapat dilihat pada gambar, yaitu A. Trapesium sebarang, B. Trapesium siku-siku, C. Trapesium sama kaki. Trapesium sebarang, ABCD panjang kakinya tidak sama antara AD tidak sama dengan BC, dan kaki-kakinya juga tidak ada yang tegak lurus ke sisi sejajarnya. Kemudian, untuk trapesium siku-siku, trapesium ABCD terlihat salah satu kakinya tegak lurus pada sisi sejajarnya, yaitu sisi AD tegak lurus dengan sisi AB dan sisi AD tegak lurus dengan sisi DC. Kemudian, trapesium sama kaki. Trapesium ABCD memiliki kaki yang sama panjang, yaitu AD dan BC. Keliling trapesium. Keliling trapesium kita misalkan trapesium ABCD. Sama halnya segi empat lainnya. Untuk menghitung keliling adalah jumlah keempat sisinya. Pada trapesium ABCD, maka kelilingnya adalah sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi DA. Luas trapesium. Perhatikan gambar 8.43. Dua trapesium ABCD dan EFGH yang kongruen dan mempunyai tinggi sama, yaitu T. Apabila kedua trapesium itu digabungkan dengan cara menghidupkan sisi BC dan sisi GH, maka terbentuk jajaran genjang AFGD dengan tinggi T. Jika L menyatakan luas dan T menyatakan tinggi pada trapesium ABCD, maka luas sama dengan setengah L dikali AFGD. Sama dengan setengah dikali AF dikali T sama dengan setengah dikali sisi AB ditambah sisi EF dikali T sama dengan setengah dikali AB ditambah CD dikali T. Kemudian kita misalkan suatu trapesium mempunyai tinggi T dan panjang sisi yang sejajar, yaitu sisi AB dan sisi CD. Kita misalkan A dan B, maka luas trapesium T sama dengan luas sama dengan setengah dikali A ditambah B dikali T.